Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra dengan NIM 23 30 20 30 63. Hari ini saya akan membahas topik tentang politik hukum formulasi undang-undang jabatan notaris atau disingkat UU-JN. Politik hukum adalah arah kebijakan negara dalam membentuk aturan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum masyarakat melalui akta autentik notaris. Undang-undang jabatan notaris yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur jabatan, kewenangan, formasi, dan pengawasan notaris. Mengapa penting? Karena notaris sebagai penyelenggara negara memastikan transaksi hukum aman, terutama di era digital saat ini. Ayo kita lanjut ke materi utama, yaitu latar belakang formulasi undang-undang jabatan notaris. Formulasi undang-undang jabatan notaris bermula dari kebutuhan reformasi kenotariatan pasca Orde Baru. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menggantikan Stat 1908 atau AB Sistem yang sudah usang, dengan fokus pada independensi notaris sebagai profesi publik. Politik hukumnya menekankan prinsip keseimbangan, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan akta sambil menjamin akses layanan notaris merata. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menambahkan pengaturan formasi jabatan untuk menghindari kelebihan notaris di kota besar. Contohnya, Perleman HAM Nomor 36 Tahun 2015 mengatur penambahan formasi berdasarkan populasi dan wilayah. Prinsip politik hukum utama yaitu pada politik hukum formulasi Undang-Undang JN berlandaskan 4 prinsip kunci. Yang pertama, kepastian hukum, yang mana notaris membuat akta autentik pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengikat seperti putusan hakim, termasuk akta pertanahan meski tumpah tindih dengan PPAT. Yang kedua, penataan formasi, bukan hanya distribusi jabatan, tapi jaminan layanan hukum di daerah terpencil. Formasi ditetapkan 4 tahunan dari 2016 sampai 2019 sebagai contoh awal.
via teknologi informasi untuk transparansi. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dan sanksi. Menteri HAM berwenang di via parlemen seperti nomor 62 tahun 2016 untuk mutasi dan pemecatan cegah konflik kepentingan. Dan terakhir yaitu adaptasi modern. Respon terhadap digitalisasi seperti e-akta untuk efisiensi. Ini menunjukkan tujuan negara untuk Indonesia yang demokrasi. Lanjut yaitu implementasi dan tantangan. Implementasi terlihat di penataan formasi kategori daerah, kota besar versus pedalaman ditentukan oleh Menteri HAM untuk menghindari monopoli jabatan. Tantangannya yaitu penumpukan notaris di Jawa sehingga butuh politik hukum progresif seperti insentif daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal. Contoh kasus pasca Undang-Undang 2014, formasi naik tetapi distribusi belum merata, mendorong revisi parlemen untuk terbukanya data online. Nah, jadi kesimpulannya yaitu politik hukum formulasi UU-JN bertujuan untuk menciptakan notaris profesional yang adil dan merata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.